Quantum mechanics sometimes looks like an assorted mix of weird stuff. There's wave-particle duality, where quantum objects sometimes look like little compact particles and sometimes like spread-out waves. There's superposition, where the object seem to be two things at once. Oke guys, kita akan melanjutkan pembahasan tentang quantum entanglement. Di episode sebelumnya, Albert Einstein mengatakan bahwa jika dua partikel terpisah bisa saling mempengaruhi secara instan, itu berarti ada variabel tersembunyi yang belum kita pahami. Bagi Einstein, ini tidak masuk akal. Alam semesta harus teratur, dan tidak ada informasi yang bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi, apa itu entanglement? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke fenomena superposisi yang kita bahas di video sebelumnya. Bahwa superposisi adalah fenomena di mana sebuah partikel memiliki dua keadaan atau lebih dalam satu waktu yang bersamaan. Agar kalian dapat lebih mengerti tentang superposisi, kita analogikan seperti koin yang berputar. Maka selama berputar, kita tidak akan tahu sisi mana yang akan tampak, karena dua sisi itu berputar dan bercampur jadi satu. Kecuali kita hentikan, maka kita akan melihat salah satu dari sisinya. Begitulah, menurut teori kuantum, partikel itu seperti perputaran koin tersebut, tidak jelas posisinya, arahnya, dan segala sesuatunya, kecuali setelah kita ukur. Dalam kata lain, partikel belum menjadi sesuatu yang nyata sampai akhirnya kita mengukurnya. Shouldn't talk about where the particle is at all. We shouldn't talk about a particle at all, except in terms of the measurements that we make on it. Sekarang kalian bayangkan memutar dua koin, lalu kalian stop dua-duanya, dan tak bagaimana setiap kalian menghentikannya. Dua koin itu selalu memperlihatkan sisi yang berkebalikan. Kalau yang satunya ekor, maka yang satunya kepala. Maka saat itu, kalian akan merasa seolah dua koin itu saling mempengaruhi dan terhubung satu sama lain. Dan inilah gambaran entanglement yang disebutkan Einstein. Menurutnya, konsekuensi dari teori kuantum akan menimbulkan sebuah fenomena di mana dua partikel bisa terhubung satu sama lain. Dua partikel ini mempunyai sifat yang sama sekalipun dipisahkan. Dan jika kalian mengukur salah satunya, maka itu akan mempengaruhi hasil pengukuran yang satunya lagi. Salah satu contoh partikel yang diukur kita analogikan seperti spin. Spin adalah salah satu karakteristik partikel, di mana elektron itu seperti magnet yang berputar. Nah, menurut teori kuantum, kita tidak akan pernah tahu dia berputar ke arah mana, kecuali kita mengukurnya, karena adanya superposisi tadi. Dan ketika kita mengukurnya, maka akan muncul satu dari dua kemungkinan spin, yaitu berputar searah jarum jam, atau dengan arah yang berlawanan. Dan ilmuwan menamakannya spin up dan spin down. Nah, dalam entanglement, seandainya dua elektron merupakan pasangan entangle atau terikat, maka kalau kalian mengukur elektron A dan menemukannya spin up, elektron B pasti spin down. Begitupun sebaliknya. Yang jadi anehnya adalah, sekalipun dua elektron ini dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, ibaratkanlah yang satu di bumi dan yang satu di luar angkasa, maka dua-duanya tetap akan saling mempengaruhi satu sama lain secara instan, tanpa jeda. Maka kata Einstein, bagaimana mungkin ada sinyal informasi yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya? Sehingga begitu tahu elektron A spin up, dia memberitahu elektron B supaya spin down. Ini mustahil, karena melanggar hukum relativitasnya Einstein. Itulah paradoks Einstein yang ingin ditunjukkan pada Bohr. Tidak mungkin realitas bekerja seperti itu. Tidak mungkin dua objek yang sangat jauh bisa berkomunikasi tanpa jeda, melebihi kecepatan cahaya. Seolah-olah ruang dan waktu tidak ada. Karena itu, Einstein menyebutnya dengan spooky action at a distance, atau aksi seram jarak jauh. Perdebatan antara Albert Einstein dan Niels Bohr soal entanglement ini menjadi misteri yang tidak terpecahkan selama 30 tahun. Sejak Einstein menemukan paradoksnya, masalahnya adalah entanglement baru sebatas dalam pikiran Einstein. Namun, pada 1964, fisikawan John Bell datang dengan sebuah ide radikal. Dia menciptakan Bell's Theorem, sebuah eksperimen yang bisa membuktikan apakah ada variabel tersembunyi atau tidak. Hasilnya, entanglement ternyata benar-benar nyata.
dan tidak ada variabel tersembunyi yang bisa menjelaskan fenomena ini. What entanglement means. One particle affects the other without anything passing through the distance between them. It's the closest thing in physics to real magic. It also really troubled Albert Einstein way back in the night, nearly 40 years before Irish physicist John Bell devised a way to test both possibilities. He noticed that if you look at the pattern of coincidences more closely, twisting the polarizers through various angles relative to each other, you could tell a cheat apart from the real thing. And lo and behold, he found entanglement is real. This tells us reality is not defined by proximity, something physicists refer to as non-locality. Hari ini, entanglement telah dibuktikan di laboratorium dengan eksperimen yang semakin canggih. Para ilmuwan menggunakan alat-alat super presisi untuk mengukur bagaimana dua partikel yang terikat tetap saling mempengaruhi, bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Meskipun Einstein menyebutnya spooky action, sekarang kita tahu bahwa ini adalah realitas kuantum yang tak terbantahkan. Dan yang artinya, teori kuantum tidak salah. Apa yang dikatakan Einstein sebagai spooky action at a distance benar-benar terjadi. Dan inilah untuk pertama kalinya bentuk entanglement direkam oleh sekelompok peneliti dari Universitas Glasgow Francis. Mereka menyusun eksperimen sehingga setiap foton yang berpasangan bisa direkam. Hasilnya adalah gambar ini. Pertanyaannya, sekarang apa manfaatnya kalau fenomena ini sudah terbukti? Apakah hanya sekedar pembuktian bahwa teori kuantum itu benar? Mungkin tidak sesederhana itu, karena nyatanya teori kuantum entanglement membuka peluang banyaknya teknologi yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Saat ini entanglement menjadi dasar dari pembuatan komputer kuantum, komputer yang kecepatannya jauh melebihi kecepatan komputer sekarang. Mungkin pembahasan tentang komputer kuantum kita bahas di video selanjutnya, karena saya yakin kalian sudah terlalu pusing dengan fenomena kuantum entanglement ini. Quantum entanglement membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, tapi inilah yang membuatnya begitu menarik. Terus ikuti perjalanan kita dalam memahami alam semesta yang penuh misteri ini.